Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, khususnya P3GTK, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman pengawas, juga para penggiat pendidikan yang hadir di ruangan ini. Saya akan mencoba memberikan materi dan saya akan coba memaparkan Bapak dan Ibu. Mohon izin Pak Abdi, saya memaparkan materinya. Di sini adalah strategi pengajar Pancasila di sekolah binaan, Bapak dan Ibu. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Bu Diah tentang kriteria profil pengajar Pancasila, kemudian pengakan kepada profil gurunya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana profil dari manajemen sekolah. Bapak dan Ibu, kenapa sih perlu ada internalisasi nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan ataupun di sekolah? Saya kira kita perlu menyeimbangkan bagaimana pendidikan intelektual itu harus selaras dengan pendidikan karakter. Mungkin Bapak dan Ibu guru banyak yang fokusnya dengan tahun-tahun yang lalu adanya ujian nasional, itu terfokus bagaimana mengedepankan aspek-aspek intelektual ataupun kemampuan kognitif dari peserta didik. Sehingga ada juga yang terlupakan bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai karakter itu sendiri. Pada nilai-nilai karakter ini adalah fondasi bagi seorang siswa ke depan bahwa pendidikan adalah untuk membangun sebuah karakter dari nilai-nilai itu sendiri, nilai-nilai bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai Pancasila yang memang sudah ada secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kita ada kata-kata mutiara di sini, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter. Jadi melalui pendidikan inilah kita akan membangun sumber daya manusia, bahwa visi ke depan kita adalah good citizenship, bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentu akan dibangun melalui nation and character building, bagaimana membangun karakter bangsa itu sendiri. Di tangan Bapak dan Ibu guru, di tangan para penggiat pendidikan, Bapak Ibu orang tua, semua yang terlibat dalam dunia pendidikan memberikan kontribusi untuk menanamkan nilai-nilai karakter di dalam peserta didik itu sendiri. Bapak dan Ibu, kita melihat lirik dari lagu Indonesia Raya yang syairnya dibuat oleh Bapak Wage Rudolf Suparman ini sangat penting sekali. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi di sini bahwa pendidikan di kita adalah mengedepankan yaitu bagaimana peserta didik kita cerdas dalam arti memiliki daya analisis yang tajam. Ini akan berakibat bahwa mereka memiliki kualitas pemikiran yang bagus dalam menyipaki semua persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun budi pekerti itu sendiri. Tadi dijelaskan ada 6 profil ya yang disampaikan oleh Pak Made maupun Bu Diah bahwa dalam pendidikan itu sendiri kita perlu mengenalkan. Kalau saya mengambil dari Licona, seorang psikolog dari Amerika, itu mengatakan bahwa dalam membentuk perilaku ada yang dinamakan moral knowing, ada juga moral feeling dan moral action. Apa sih sebenarnya moral knowing itu? Bahwa peserta didik itu sebenarnya tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Namun moral feeling itu yang perlu kita sentuh. Bagaimana mereka merasa dan menjelma dalam bentuk perilaku moral action. Jadi perilaku mereka itu menunjukkan sesuatu yang memang kita harapkan. Jadi nilai-nilai karakter yang baik itu akan muncul dalam diri peserta didik. Tadi Bu Diah dan Pak Kakak sudah memberikan dengan melakukan kegiatan pembiasaan-pembiasaan. Bapak dan Ibu, di sini sebagai seorang pengawas, saya mencoba dengan memberikan strategi satelit. Satelit itu apa sih? Yang pertama, kita akan mendampingi sekolah, bagaimana sekolah kembali untuk mensosialisasikan penguatan pendidikan karakter ya. Jadi kita sosialisasikan kembali, kita ingatkan kembali satuan pendidikan supaya tidak melupakan bahwa di dalam program-program sekolah dari mulai rencana RKS maupun RKKS, kemudian dalam dokumen 1, kemudian dalam proses pembelajaran semua mengintegrasikan profil pengajar Pancasila maupun nilai-nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kegiatan religius itu dilakukan di
setiap hari dalam kegiatan sebelum proses pembelajaran, kemudian juga dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga Bapak dan Ibu, bagaimana kita memberikan program-program pembiasaan di sekolah-sekolah binaan kita. Mungkin setiap sekolah memiliki visi dan misi yang berbeda. Visi misi yang berbeda ini yang akan diimplementasikan dalam bentuk branding sekolah. Karena saya yakin Bapak dan Ibu, penggiat pendidikan maupun praktisi pendidikan, bahwa sekolah maupun satuan pendidikan itu memiliki keciri khasan masing-masing sekolah. Seperti di sekolah-sekolah binaan kami, yaitu ada SMP Brighton. SMP Brighton itu adalah sekolah yang pendidikan karakter yang utama selain karakter mulia, itu ada bagaimana membangun anak-anak cinta akan sebuah penelitian, jadi bidang sains dan bidang matematik. Di sana dari mulai awal masuk di kelas 7 di SMP misalnya, itu diberikan sebuah proyek ini mereka membuat rancangan proyek yang kemudian akan diimplementasikan di kelas 8, dan di kelas 9 itu mereka akan showcase. Makanya tidak heran di sekolah Brighton ini budaya menelitinya sampai mendapatkan penghargaan sampai tingkat internasional. Sebenarnya ringan saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi anak-anak di sana itu seperti ada kegiatan mereka pada saat field trip itu ke Bali. Di Bali itu ternyata banyak numbuh jamur-jamur di atas plastik yang mengenang di atas air laut. Sehingga timbul imajinasi anak-anak berpikir kreatif bagaimana membudidayakan jamur menggunakan media plastik dan air asin gitu ya. Kemudian juga bagaimana mereka membuat permen untuk mendaya tahan tubuh pada saat COVID ini dengan membuat permen dari daun kelor. Memang daya tahannya Bapak dan Ibu itu disimpan di kulkas itu selama 2 bulan, dan ini menunjukkan bahwa kreativitas dan daya kritis anak-anak sudah mulai dibangun. Jadi masing-masing sekolah memiliki kriteria maupun parameter apa yang akan diunggulkan di sekolah tersebut, kekhasannya. Kemudian ada lagi SMP IT Rahmaniyah binaan kami. Di sana menggunakan kurikulum STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Maths. Di sini bagaimana ke depan harapan dari sekolah ini membangun para teknokrat yang lahir melalui internalisasi nilai semenjak di tingkat sekolah, sehingga ke depan akan lahir Habibi berikutnya yang mau membangun Indonesia dalam bidang teknologi. Kemudian berikutnya ada SMP IT Darul Quran An-Nairoh, ini binaan kami juga. Di sini khusus bagaimana menginternalisasikan nilai keimanan dan ketakwaan dengan mereka mau menghafalkan Al-Quran. Jadi murid-murid di sana, Bapak dan Ibu, akan bangun jam 3 malam, kemudian juga mereka akan menghafalkan Al-Quran sampai jam setengah 9 pagi, sehingga dengan jangka waktu 1,5 tahun, itu mereka bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan ini juga akan menginspirasi bagi sekolah-sekolah di Indonesia ya. Jadi memang ada keseriusan dari seluruh manajemen sekolah, stakeholder yang ada, bagaimana membuat satu penanaman nilai-nilai Pancasila ataupun nilai karakter baik itu akan membunyi di sekolah ataupun di satuan pendidikan terhadap peserta didik ataupun siswa, dan juga kepada warga sekolah yang lain, khususnya Bapak dan Ibu guru tentunya menjadi penteladanan bagaimana mereka pun harus menjadi penghafal Al-Quran terlebih dahulu sebelum anak-anaknya. Kemudian juga ada sekolah Indonesia Natural School. Sekolah INS ini ada di Kecamatan Cimanggis, adalah sebuah sekolah yang di sana menerima anak-anak secara fitrahnya. Jadi natural ini adalah anak diterima secara fitrah, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pun diadopsi di sekolah ini, dan mereka belajar secara bersama dengan anak-anak yang normal lainnya. Sehingga di sana akan timbul rasa empati anak-anak kita, bagaimana mereka bisa menularkan pengetahuan yang baik kepada temannya yang memang memiliki kekurangan, sehingga anak-anak tersebut merasakan bahwa dia diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada timbul kemandirian, timbul kerja keras dan tanggung jawab yang lebih dibanding anak-anak itu sendiri. Dan mereka biasanya memiliki materi yang tematik setiap bulan, jadi bergantian. Misalnya bulan ini materi tentang kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan,
bulan depannya berbasis global warming misalnya, dari semua kegiatan diinternalisasikan dalam kegiatan pembelajaran juga. Jadi beberapa di antaranya seperti itu Bapak dan Ibu, sekolah-sekolah binaan yang ada di kami, dan ini memang kita coba untuk menganalisis program-program sekolah tersebut, karena untuk analisis program PPK sendiri itu ada instrumennya Bapak dan Ibu, instrumen yang harus dimiliki oleh sekolah, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas, kemudian juga bagaimana mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter ini dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya yakin Bapak dan Ibu di dalam proses kegiatan pembelajaran tentu nilai-nilai karakter ini akan diinternalisasikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah pasti juga membuat satu manajerial yang membuat kondisi di sekolah melalui SOP yang dibuat, bagaimana tata tertib itu akan dibuat nantinya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan bagaimana mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Ini adalah optimalisasi bagaimana mereka akan menjadi anak-anak yang kreatif, seperti misalnya dalam pendidikan kepramukaan. Di dalam pendidikan kepramukaan, tentu di sini nilai-nilai gotong royong, kemudian kebinekaan global, ini akan terjadi Bapak dan Ibu, akulturasi dari beberapa anak, karena Depok ini wilayah yang multi etnis, sehingga mereka banyak berkolaborasi dengan etnis yang berbeda, dan tentu saja rasa toleransi akan sangat ditumbuhkan di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Seperti misalnya untuk kegiatan olahraga ya Bapak dan Ibu, kegiatan basket, futsal, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menginternalisasi nilai bagaimana berperilaku yang sportif dalam permainan-permainan itu sendiri. Ini adalah salah satu bagaimana mengajarkan anak-anak kita dalam bidang ekstrakurikuler bahwa menumbuhkan nilai-nilai Pancasila itu akan tumbuh ya. Jadi selain di dalam proses pembelajaran, di luar pembelajaran itu sendiri bagaimana pengembangan yang non akademis pun tentu saja membutuhkan peran dari Bapak dan Ibu guru dan sekolah ataupun satuan pendidikan. Yang terakhir adalah perlu melibatkan orang tua dan masyarakat. Bapak dan Ibu, orang tua dan masyarakat adalah salah satu bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan akan berjalan dengan baik dan lancar manakala orang tua dan masyarakat terlibat di dalamnya. Jadi pendidikan itu tidak hanya lembaga formal, sekolah, satuan pendidikan, tapi juga orang tua dan masyarakat sangat memberikan peran yang luar biasa. Apalagi lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana anak untuk pertama kalinya menerima norma-norma dan aturan yang ada di keluarga. Di dalam keluarga ini kemudian akan masuk mereka ke dalam lingkungan sekolah. Kita tahu bahwa di lingkungan sekolah, anak-anak itu akan memiliki waktu yang banyak di sekolah dibandingkan dengan di rumah Bapak dan Ibu. Karena dari jam 7 belajar pada saat normal nanti itu sampai dengan jam 1. Dan kalau misalnya TK mungkin sampai jam 11, jam 12. Dan ini tentu saja bahwa lingkungan sekolah sangat memberikan warna bagi karakter anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu guru menjadi teladan bagi peserta didik kita karena mereka lama di sekolah Bapak dan Ibu. Sedangkan nanti mereka mungkin akan masuk ke lingkungan masyarakat, lingkungan yang lebih besar lagi. Kalau fondasi akhlak ataupun fondasi karakter mereka sudah sangat baik, baik nanti mereka terjun ke masyarakat dengan lingkungan apapun, mereka sudah punya filter yang baik. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, kegiatan yang memang ada di sekolah ya, di satuan pendidikan ataupun di sekolah. Bapak dan Ibu, kepala sekolah, di sini ada program yang dinamakan MPLS, mungkin sekarang masih kegiatan MPLS hari terakhir ya Bapak dan Ibu. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di sini adalah pertama kali dalam satu jenjang, anak-anak diberikan penanaman nilai-nilai yang baik. Jadi mereka itu dilatih bagaimana berbaris dengan rapi, bagaimana memasuki kelas secara disiplin, yaitu berbaris, kemudian bagaimana mereka berwudu dengan antri, bagaimana mereka akan memasuki kelas dengan tertib. Ini adalah pembentukan karakter di masa awal. Kalau di masa awal sudah terbentuk dengan baik, jenjang pendidikan berikutnya insya Allah akan menjadi anak-anak yang sudah terbiasa dan menjadi sebuah kebiasaan dan habit. Tentu saja ini akan mereka lakukan baik dalam pola pembiasaan rutin, pembiasaan yang sifatnya spontan. Pembiasaan rutin kan biasanya yang di sekolah yang sudah memang terprogram ya Bapak dan Ibu.
misalnya pagi sambut pagi tadi dan lain sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilakukan, upacara bendera, bagaimana mereka menghormati bendera yang para pejuang dulu memperjuangkan dengan begitu gigihnya. Kemudian juga kegiatan spontan misalnya tadi seperti Pak Putu katakan, apabila menemukan uang kemudian dikembalikan, ada tempat yang untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan, ya, eh, apa bagaimana mereka menemukan barang dan mereka simpan di satu tempat, sehingga bagi siapapun yang merasa kehilangan akan mengambil di sana, ya. Jadi itu adalah sebuah pendidikan karakter yang di awal masa pengenalan lingkungan sekolah ini perlu kita berikan, ya, termasuk bagaimana mereka memahami dalam keterampilan abad 21. Tentu Bapak dan Ibu, kegiatan MPLS sekarang pun berlaku secara daring. Bagaimana anak-anak kita dilatih untuk berliterasi digital maupun berliterasi teknologi. Mau tidak mau, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, semua akan masuk ke area keterampilan abad 21 yang harus menguasai teknologi. Tentu saja Bapak dan Ibu guru pun perlu menguasai itu semua. Bagaimana melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tentu saja kalau tidak mengetahui bagaimana digitalisasinya, tidak mereka kuasai, saya yakin proses pelayanan pendidikan yang ada di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru tentu yang pertama kali mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun kepada siswa kita. Kemudian juga bagaimana kita memberikan, yang kedua adalah memberikan ruang bagi pengembangan diri, yaitu melalui program intra, ekstra, dan maupun kokurikuler. Jadi kalau misalnya di sekolah itu yang mendukung kegiatan intrakurikuler, kan biasanya ada yang dikatakan Math Club, Science Club gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan kokurikuler yang mendukung bidang akademis peserta didik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler saya kira banyak bidang seni, bidang olahraga, bagaimana anak melihat kebinekaan globalnya melalui tampilan seni-seni yang ada, khususnya di sini diajarkan bagaimana kearifan lokal itu muncul, bahwa di daerah seperti Depok, bagaimana mereka bisa tahu bahwa di Depok ini ada seni yang dinamakan topeng belantek, jadi mereka paham gitu ya, kita berikan juga. Jadi budaya-budaya bangsa yang memang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ini perlu kita internalisasikan kepada anak-anak kita. Kemudian dalam bidang manajemen sekolah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, tentu di sini sekolah memiliki SOP ataupun memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Makanya penting adanya branding sekolah yang bersumber dari visi misi sekolah itu sendiri. Jadi branding sekolah itu sumber ada visi misi. Visinya apa? Apa melahirkan anak-anak yang nantinya ke depan akan menjadi anak-anak yang pintar dalam bidang teknologi, bagaimana ke depan akan menjadikan anak-anak generasi robani yang hafal dengan Al-Quran ataupun yang lain. Kemudian ini perlu Bapak dan Ibu bahwa sekolah punya perencanaan yang matang, bagaimana menyusun sebuah aturan, peraturan akademik, dan lain sebagainya. Dan tentu saja tidak terlepas bahwa dalam manajemen sekolah ini pun perlu ada sarana prasarana yang mewadahi itu semua, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing sekolah ataupun satuan pendidikan. Tentu saja dengan adanya website, kemudian adanya mading yang bisa untuk menuangkan karya maupun kreativitas dari peserta didik, kita siapkan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Satuan Pendidikan. Kemudian juga ada pojok baca di sini untuk menggali bagaimana kemampuan literat anak-anak kita. Mereka akan menuangkan puisi, menuangkan cerpen, sehingga akan kita bangun keseluruhan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Akan terjadi exploring bahwa anak-anak kita memang anak-anak yang membanggakan, secara pengetahuan mereka oke, secara karakter juga oke. Ini yang kita harapkan tentunya. Kemudian pelibatan masyarakat maupun orang tua Bapak dan Ibu. Saya kira peran komite dalam sekolah itu sangat-sangat penting Bapak dan Ibu. Begitu juga orang tua peserta didik. Sekolah ini akan dibangun dengan baik manakala ada keterlibatan dari Bapak Ibu orang tua. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dokter, atau Bapak Ibu berprofesi sebagai jaksa atau sebagai guru, itu suatu saat akan masuk ke dalam kelas, memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik, sehingga mereka terinspirasi ke depan itu akan menjadi apa dan seperti apa. Tentu saja ini adalah merupakan penanaman nilai yang memang perlu dibangun, bahwa memang masyarakat dan orang tua memiliki peran. Kemudian para alumni dari satuan pendidikan itu sendiri, itu bisa memberikan kontribusi Bapak dan Ibu. Bagaimana mereka membuka kelas inspirasi
sehingga mereka akan menularkan bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit, bagaimana mereka bisa diterima di perguruan tinggi favorit, sehingga itu akan memberikan motivasi dan internalisasi nilai bagaimana mereka menjadi anak-anak yang kritis, kreatif, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu. Itu adalah yang perlu dilakukan di satuan pendidikan, di sekolah oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu guru di sini juga memberikan peran Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru perlu menyusun silabus dan RPP yang berkarakter. Tentu saja di sini disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Karakter apa disesuaikan dengan KD dan materinya apa. Tentu saja ada nilai kerja keras dari anak-anak kita dengan diberikan penugasan, bagaimana mereka akan diberikan satu permasalahan ataupun problem solving sehingga mereka terbiasa menggunakan daya kreativitas dan daya kritisnya untuk menyikapi sesuatu. Kemudian di dalam kelas Bapak dan Ibu guru juga membuat kontrak belajar. Ini yang sangat penting Bapak dan Ibu di dalam kelas. Kenapa penting ada kontrak belajar? Sehingga peserta didik maupun guru perlu mentaati bahwa mereka tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Sehingga guru yang pertama kali hadir dengan tepat waktu harus memberikan penteladanan. Jangan sampai menyuruh anaknya masuk tepat waktu, gurunya terlambat. Dan ini kita ingatkan seluruhnya bahwa guru adalah sosok memang yang akan ditiru oleh peserta didik kita, oleh anak-anak kita, oleh murid kita. Dan kemudian juga Bapak dan Ibu, pentingnya pemilihan metodologi dan evaluasi pembelajaran. Bahwa metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013 saya kira sudah sangat baik ya. Bagaimana ada model pembelajaran saintifik, ada problem based learning, ada project based learning, dan lain sebagainya, inquiry. Ini adalah memperkuat nilai-nilai karakter bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang kritis ke depan, sehingga memiliki daya analisis yang tajam dalam proses pembelajaran dalam kehidupan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah bagaimana... Ya, sudah habis ya, Mas. Dapat dipersingkat. Terima kasih. Ya, satu lagi Mas Abi, satu lagi adalah mengembangkan nilai kearifan lokal Bapak dan Ibu. Di sini nilai tanggung jawab, kerja keras, budaya, membaca itu perlu kita internalisasikan. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Abi. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pembinaan kami di sekolah-sekolah binaan ini memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu bagaimana kita memberikan value oriented enterprise, bahwa pendidikan adalah penyalur dan pengembangan karakter bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Mas Abdika. Silakan Mas Abdika. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ibu Titik yang telah memaparkan materinya yang sangat jelas dan sangat komprehensif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, segmen yang pertama, paparan dari ketiga narasumber kita, alhamdulillah telah kita laksanakan. Memasuki segmen yang kedua adalah segmen diskusi atau tanya jawab. Pertanyaan yang telah Bapak Ibu peserta ajukan melalui chat aplikasi Zoom maupun live chat aplikasi YouTube akan kami bacakan dan tampilkan pada layar. Mohon kepada tim untuk menampilkan pertanyaan. Baik, sebelum memasuki pertanyaan